Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Tema hibati fillah yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kuliah Ulumul Quran. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tafsir dan klasifikasinya ya, dan juga syarat-syarat sebagai mufassir ya. Baik. Tafsir secara bahasa ya, ditulis ya, memiliki makna al-idah, penjelasan ya. Kemudian at-tabyin ya, keterangan. Kemudian makna yang ketiga al-kashfu ya, membuka ya, atau menyingkap sesuatu yang tertutup ya, al-kashfu. Jadi tafsir secara bahasa maknanya apa tadi? Al-idah, at-tabyin, al-kashfu ya. Jadi intinya untuk memperjelas ya, untuk menyingkap ya, supaya sesuatu yang samar itu terbuka ya, sehingga jelas ya, tidak ragu ya, dan juga tidak ada yang tersembunyi ya. Itu namanya al-kashfu, at-tabyin dan al-idah ya. Nah, di dalam Al-Quran itu disebut wa ahsana tafsira ya. Dan sebaik-baiknya tafsir, maksudnya sebaik-baiknya penjelas di situ ya. Nah, kemudian makna secara istilah ya, yang disebut tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan Al-Quran ditinjau dari maksud, isi kandungannya, dari kalamullah, baik dari sisi sebab turunnya lafadz dan maknanya, maupun hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmahnya ya.
Jadi itu disebut tafsir ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zarkasi ya. Ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi ya. Itu sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan. Coba diulang, apa tadi pengertiannya? Jadi inti dari tafsir ini adalah supaya orang paham gitu ya, maksud kandungan dari ayat ini apa ya, dari surat ini apa ya. Baik nanti ditinjau dari maknanya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian hukum-hukumnya ya, maupun hikam ya, ahkam maupun hikam ya, hukum-hukumnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun hikmah ya. Kalau hukum-hukumnya berarti nanti ini hukumnya halal, haram ya kan, mubah ataukah makruh gitu kan, atau ditinjau dari hikam-hikamnya, hikmah ya, karena Al-Quran tidak hanya bicara tentang masalah hukum tapi juga masalah hikmah ya, hikmah dari kisah sejarah itu paling banyak malah justru ayat-ayatnya. Hikmahnya apa ya dibalik sejarah itu, atau hikmahnya apa dibalik hukum itu ya. Itu namanya apa? Tafsir. Baik. Nah, urgensi tafsir ya, kenapa Al-Quran harus ditafsirkan ya. Jadi kenapa Al-Quran harus ditafsirkan? Ya karena memang yang pertama lafaz Al-Quran itu memiliki makna yang komprehensif ya. Jadi mencakup dari seluruh aspek kehidupan ya. Jadi kadang ada satu lafaz tapi memiliki banyak perspektif ya. Makanya butuh ditafsirkan. Jadi satu lafaz ya, itu memiliki banyak apa? Makna ya. Memiliki banyak apa? Makna ya. Nah, itu yang disebut dengan al-wujuh wan nadhair ya. Jadi al-wujuh wan nadhair itu di dalam Al-Quran disebut bahwa satu lafaz tetapi maknanya apa? Banyak padanannya ya, atau banyak perspektifnya ya. Makanya di sini membutuhkan apa? Tafsir, membutuhkan apa? Tafsir ya. Misalkan lafaz al-huda ya, al-huda itu maknanya apa? Di situ banyak sekali makna al-huda. Al-huda bisa maknanya iman, bisa maknanya Islam, bisa maknanya Al-Quran. Nama dari lain Al-Quran Al-Huda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim? Nah itu juga memiliki banyak makna ya. Jelas ya, makanya butuh diapakan? Ditafsirkan. Dan juga lafaz Al-Quran itu nilai sastranya sangat tinggi ya, ditinjau dari ilmu balaghah, bayan ya. Itu nilai sastranya sangat tinggi ya. Uslub bahasanya itu sangat tinggi. Jadi butuh ditafsirkan ya, supaya orang paham ya. Jelas ya. Dan terkadang Al-Quran itu dengan lafaz yang global ya, maka butuh dirinci. Nah, merincinya itu pakai tafsir. Jelas ya.
Nah, itu kebutuhan manusia terhadap apa? Tafsir apa? Al-Quran. Nah, ketika menafsirkan Al-Quran juga ada syarat-syaratnya, ditulis ya. Syarat-syarat di dalam menafsirkan Al-Quran ya. Yang pertama, salamatul akidah ya, akidahnya lurus ya. Akidahnya harus apa? Lurus. Karena kalau akidahnya bengkok nanti tafsirnya juga bengkok ya. Akidahnya harus ahlu sunnah wal jamaah ya. Karena tafsir yang lurus itu adalah tafsirnya ahlu sunnah wal jamaah ya. Kenapa demikian? Karena kalau tafsirnya Syiah itu menyimpang ya. Tafsir Syiah itu menyimpang ya, karena kebencian mereka terhadap sahabat ya. Demikian juga tafsirnya orang-orang Khawarij ya, orang-orang ekstremis ya. Itu juga menyimpang karena mereka golongan takfiri. Golongan takfiri itu golongan yang mudah mengkafirkan orang lain di luar dari kelompok mereka. Itu namanya apa? Khawarij ya. Atau kalau akidahnya liberal, orang-orang liberal ini juga nanti kalau menafsirkan ya jadinya apa? Tafsir-tafsir apa? Liberal. Makanya disyaratkan dalam menafsirkan Al-Quran yang pertama apa tadi? Akidahnya lurus, salamatul akidah ya, supaya tafsirnya tidak menyimpang ya. Makanya nanti di semester berikutnya kalian ada satu mata kuliah lagi yang lebih spesifik ya, lebih mengerucut lagi, mata kuliah manahij mufassirin ya, madhab tafsir. Nanti kalian akan pelajari corak-corak tafsir ya, baik tafsir ahlu sunnah maupun tafsir di luar ahlu sunnah ya. Jelas ya, tapi di sini ini pengantar dulu ya supaya kalian nanti paham. Jadi syarat mufassir adalah apa tadi? Salamatul akidah ya. Yang kedua, harus memiliki ulumul Quran ya. Harus memiliki ulumul Quran atau usul tafsir ya. Harus belajar ulumul Quran dulu. Makanya kenapa kalian kuliah di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir? Salah satu tujuannya supaya jadi mufassir ya. Karena di IAT ilmu Al-Quran dan tafsir itu kalian akan belajar 150 SKS yang terkait dengan ilmu Al-Quran ini. Ya, kalau seandainya kalian serius gitu ya kuliah di IAT 8 semester dengan bobot 150 SKS, serius itu, semua bidang ilmu kalian yang ada di ilmu Quran dan tafsir kalian pelajari itu harusnya ya lulus itu udah jadi mufassir gitu ya, harus paham gitu ya. Karena syarat mufassir itu harus memahami ulumul apa? Quran. Kalau tidak memahami ulumul Quran nanti bahaya, cocok logi. Ada salah satu dosen di Bandung itu ya, jurusan teknik tapi apa tiba-tiba banting setir jadi mufassir, akhirnya menyesatkan ya. Dan sudah ditegur oleh MUI juga ya, dan sudah diingatkan oleh para ustadz juga, namanya Saiful Karim ya, yang lagi meresahkan itu ya di YouTube itu, menafsirkan seenaknya sendiri gitu ya, nggak paham bahasa Arab ya, tidak ngerti ilmu Quran ya, tetapi banting setir menafsirkan Quran, akhirnya menyesatkan ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan ketika memaknai al-qari'ah ya, dimaknai pembaca perempuan. Padahal al-qari'ah itu pakai ain, kalau pakai hamzah ya tidak bisa membedakan antara hamzah dan ain. Nah itu kalau jadi mufassir ya, bahaya ya. Artinya menafsirkan dengan cocok logi, namanya dicocok-cocokkan sesuai pikirannya dia, seleranya dia gitu. Dan itu banyak ya,
Banyak itu yang dari jurusan teknik ya, kemudian banting setir jadi mufasir. Saiful Karim, terus siapa lagi? Dodi Sihab, terus Agus siapa itu ya, yang wartawan, bukan Agus Bali, bukan ya, yang Agus siapa itu yang nulis buku ternyata surga tidak kekal itu wartawan, itu orang teknik juga ya, tapi berubah jadi mufasir tanpa belajar ilmu tafsir. Nah ini bahaya ya. Ada lagi di Bogor ini yang bikin buku tentang apa, Nabi Sulaiman dari Jogja itu ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan dianggap kerajaan Ratu Bilqis sama Nabi Sulaiman. Itu juga sama ya, jadi cocok logi, namanya apa? Cocok logi, karena nggak menguasai ilmu Quran, kemudian banting setir menjadi apa? Mufassir, jadinya rusak, menyesatkan tafsirnya. Cocok logi ya, mencocok-cocokkan ya. Nah yang ketiga, syarat mufassir itu harus memahami ilmu bahasa Arab ya. Jadi ilmu lughah ya, ilmu bahasa Arab. Harus paham nahwu, shorof, balaghah, bayan, ma'ani, paham itu ya. Satu rumpun ilmu itu ya, ilmu qawaid lughah itu ya. Jelas ya? Ya kalau mau jadi mufasir ya hafalkan itu kaidah-kaidah bahasanya, ilmu sorofnya ya, ilmu nahwunya ya. Makanya kalau konteksnya di Indonesia itu di pesantren-pesantren itu disuruh ngafal Jurumiyah ya, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik ya, itu sebenarnya ilmu alat, itu ilmu bahasa untuk memahami hakikat bahasa Arab ya. Nahwu, shorof, dan harus belajar ilmu balaghah juga, balaghah, ilmu bayan ya, dan ilmu ma'ani ya. Itu namanya usul lughah. Kemudian yang berikutnya harus memahami ilmu hadis ya. Harus memahami ilmu apa? Hadis. Karena Quran itu tidak bisa lepas dari hadis ya. Karena Quran itu ditafsirkan langsung oleh Nabi melalui apa? Hadis. Ya. Makanya nanti kita akan bahas pembagian tafsir itu, ada tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Makanya harus ngerti tentang ilmu hadis ya. Riwayatan wa diroyatan ya, baik secara riwayat ya, secara sanad ya, ataupun secara diroyat ya, secara diroyah ya. Diroyah itu mengetahui fikih hadisnya ya. Nah kemudian yang berikutnya memahami usul fikih ya. Memahami apa? Usul fikih. Harus paham itu ilmu usul fikihnya ya. Jadi ilmu-ilmu usul harus dia pelajari ya. Ilmu usul fikih, usul lughah tadi ya, usul tafsir atau ilmu Al-Quran ya. Jadi usul fikih ya. Jadi usul fikih nanti akan bicara tentang kaidah-kaidah baku dalam fikih ya. Jadi apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan makruh, apa yang dimaksud dengan mubah ya. Itu ilmu usul, itu berbicara tentang apa? Ilmu usul fikih ya. Dan kalian ada mata kuliahnya juga itu, usul fikih ya. Nah kemudian yang berikutnya harus cerdas ya. Harus apa? Cerdas ya. Al-fitnatu wad-diqah ya. Harus cerdas dalam arti itu harus memiliki akal yang sehat ya.
memiliki kognitif ya, kecerdasannya di atas rata-rata dalam memahami. Kalau akalnya kurang ya susah memahamkan. Jadi memiliki akal yang sehat maksudnya ya, memiliki apa, kecerdasan, memiliki akal yang sehat. Jelas ya? Tadi apa, diulang coba? Nah, yang berikutnya syarat mufassir yang berikutnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ya. Menafsirkan apa tadi? Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat maksudnya ya. Jadi memulai menafsirkannya itu Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat maksudnya. Kemudian ayat dengan hadis. Jadi ayat ditafsirkan dengan apa? Hadis ya. Nah kemudian ayat dengan asar. Ayat dengan apa? Asar. Asar itu asar ya. Asar itu perkataan para sahabat ya. Aqwalus sahabah ya. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Kemudian yang berikutnya menguasai ilmu qiraat. Menguasai ilmu apa? Qiraat. Jadi dia harus belajar ilmu qiraat ya. Karena Al-Quran itu ada tata cara di dalam melafadzkannya ya, yang kemudian itu dikenal dalam ilmu apa? Qiraat ya, atau disebut qiraat sab'ah ya, atau dikenal dengan qiraat apa? Qiraat sab'ah. Kemudian qiraat sab'ah itu ya, lanjutannya dengan qiraat asyarah sughra dan qiraat asyarah kubra ya. Ditulis. Dan qiraat syadzah. Qiraat apa? Syadzah ya. Jadi ilmu qiraat ya. Penting untuk mempelajari ilmu qiraat itu karena keterkaitannya dengan tafsir ya. Dibaca arjulakum atau arjulikum. Nah ini penting kita mengetahui itu. Dibaca nasab atau dibaca jar gitu. Karena itu memiliki tafsir nanti ya, konsekuensi hukum. Apakah kaki itu dibasuh ataukah cukup diusap? Nah itu terkait masalah qiraat itu. Ada keterkaitan tentang masalah apa? Ilmu apa? Qiraat. Dibaca Maliki Yaumiddin, maknanya panjang, atau Maliki Yaumiddin. Nanti kalian pelajari itu di
semester berikutnya ada mata kuliah ilmu qiraat ya. Ada mata kuliah ilmu apa? Qiraat ya. Jelas ya. Jadi itu syarat menjadi apa tadi? Mufassir. Nah, yang berikutnya yang berapa ini? Memiliki akhlak dan integritas yang luhur. Memiliki apa tadi? Akhlak dan integritas yang luhur. Jelas ya? Akhlaknya harus luhur, nggak boleh fasik. Karena orang fasik menafsirkan Al-Quran nggak sah, ya. Pasti menyimpang tafsirnya, ya. Pasti tafsirnya menyimpang, ya. Makanya orang-orang liberal itu orang-orang fasik, ya. Ya Sahrur gitu ya, yang seorang yang katanya dilulukan sebagai ahli tafsir Timur Tengah, ya. Padahal Sahrur, Nasr Abu Zaid, ya. Nasr Abu Zaid, Arkaun itu penafsir-penafsir liberal yang sebenarnya nggak punya kapasitas di dalam menafsirkan Al-Quran, tapi karena terkenal gitu ya, terkenal dan dia ngomong di mimbar-mimbar akademik ya, punya buku, punya tulisan, dan itu kemudian dibaca dan dikaji di kampus-kampus, akhirnya dapat label mufasir, padahal sebenarnya bukan mufasir sih, nggak memenuhi syarat. Jelas ya? Itu syarat-syarat menjadi apa? Mufassir ya. Jadi yang paling penting tadi termasuk itu kompetensi ya, kompetensi kepribadiannya harus bagus tadi ya, tidak fasik ya. Kemudian kompetensi akidahnya juga sama ya, nggak menyimpang. Karena kalau akidah dan cara pandang pemikirannya itu menyimpang, pasti produk tafsirnya apa? Menyimpang. Ya misalkan itu ada akademisi namanya siapa itu, Musdah Mulia itu ya, yang viral itu ya. Ketika ditanya di podcast itu tentang masalah jilbab ya, tentang masalah kawin beda agama, itu nggak ada dalam Al-Quran, nah gitu kan, ngomong gitu ya. Yang membolehkan kawin dengan ahlu kitab, kemudian salah paham terhadap makna kafir itu apa ya. Jadi kekacauan seperti ini karena tidak lepas dari apa tadi? Akidah dan apa? Pandangan, cara berpikir, worldview-nya ya. Worldview-nya itu bermasalah, paradigma berpikirnya. Tayyib ya. Nah, kemudian yang berikutnya pembagian tafsir ya. Klasifikasinya itu apa saja tafsir itu? Aqsamut tafsir ya. Nah, tafsir Al-Quran itu yang pertama adalah tafsir bil ma'thur ya. Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ini namanya tafsir bir riwayah ya. Tafsir dengan riwayat, menyandarkan pada riwayat. Yaitu tadi menafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau dengan tafsir sahabat ya, dengan tafsirnya sahabat atau perkataan sahabat, itu namanya tafsir apa? Bil ma'thur ya. Misalkan ayat ya, fatalaqqa Adamu mir rabbih
kalimatin. Kalimat, di situ ada kalimat. Fataba alaih. Jadi ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya, kemudian Nabi Adam itu menyesal dan bertaubat, ya. Dan Allah mengajarkan mentalaki Adam satu kalimat, ya, tentang kalimat ini. Fataba alaih, ya. Yang itu kemudian kalimat ini menjadi pilar, ya, andalan taubatnya Nabi Adam. Apa yang dimaksud dengan kalimat tadi? Itu kan butuh tafsir, paham tak? Nah, ayat ini kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu yang dimaksud dengan kalimatin tadi apa? Kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu apa? Dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak menyayangi kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini dimaksud apa? Kalimatin tadi, ya. Itu namanya menafsirkan ayat dengan ayat, ya. Jelas? Kemudian yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan apa? Hadis. Misalkan, ya, contoh, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Orang-orang yang beriman terus tidak mencampur imannya dengan kezaliman, ya kan? Maka orang yang seperti itu diberikan apa? Rasa aman, ketenangan, dan mereka orang yang mendapat hidayah, ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang nggak pernah zalim? Pasti kita manusia punya kezaliman, ya. Jelas, ya? Kemudian Nabi terangkan itu, apa makna zalim itu? Diterangkan oleh Nabi, yang dimaksud zalim di sini adalah inna syirka la dzulmun azim, ya. Syirik itu termasuk kezaliman yang dimaksud zalim di sini adalah apa? Kesyirikan. Yang dimaksud zalim di sini adalah apa? Kesyirikan. Itu namanya Nabi memberikan penjelasan. Quran dikasih jelasan dengan hadis. Misalkan wa aqimus sholata, tegakkan sholat, iya kan? Kan di Al-Quran enggak menjelaskan apa yang dimaksud sholat di situ, tentang masalah takbiratul ihram sampai baca Fatihah, iya kan? Niat takbiratul ihram, baca Fatihah, dan rukun-rukun, syarat-syaratnya itu kan enggak didetailkan. Yang mendetailkan siapa? Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu namanya menafsirkan ayat dengan hadis. Contoh lagi, misalkan dalam surat An-Nahl, ya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, ya, wa minasy syajari wa mimma ya'rishun, ya. Jadi surat An-Nahl itu artinya apa? Lebah, ya. Lebah. Nah, di situ dijelaskan, Allah memberitahu kepada lebah itu bahwa lebah itu digerakkan oleh Allah untuk membuat rumah di gunung-gunung, ya. Membuat apa tadi? Rumah di gunung-gunung, ya. Di pohon-pohon, ya kan? Jelas, ya? Nah, kemudian Nabi juga menjelaskan tentang, ya, tentang An-Nahl ini, ya, tentang filosofi An-Nahl ini. Maka Nabi mengatakan al-mu'minu